Oleh Vicky Prasetyo, kini Saskia harus menghadapi banyak pihak yang memancing di air keruh. Tiba-tiba ikut nimbrung, ikut menyerang, mencaci, bahkan membuka-buka masa lalu Saskia. Lantas bagaimana ya pemirsa Saskia menyikapi semua ini? Memang benar kata orang bahwa semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin yang menerpanya. Hal ini tengah dialami oleh penyanyi dangdut Saskia Sinta atau yang lebih dikenal sebagai Saskia Gotik. Saskia yang mempunyai ciri khas goyangan itik alias gotik ini memang tengah menikmati masa-masa kebintangannya. Namun masa-masa kebintangan itu harus dibayar dengan berbagai masalah serta kabar miring yang berusaha menghadang langkahnya. Pertama, Saskia kecewa pertunangannya dengan Vicky Prasetyo kandas setelah ia tahu siapa Vicky sebenarnya. Masalah lain yang mengganggu hati dan pikirannya adalah hinaan yang dilancarkan oleh artis kontroversial Nikita Mirzani. Belum selesai urusan dan masalah tersebut, kemarin sudah ada orang lagi yang menghujat dirinya. Mereka adalah Dewinta dan Jul Bahar yang mengatakan bahwa Saskia Gotik bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya. Saskia juga dikatakan sebagai pribadi yang congkak dan angkuh. Sungguh sebuah stigma yang tidak enak dirasakan. Tapi apakah masalah dan kabar miring itu hanya sekedar upaya untuk memanfaatkan momen kebintangan Saskia saja? Nggak tahu deh ya, Neng kalau untuk masalah memanfaatkan atau tidak memanfaatkan sih Neng tidak berpikiran sama sekali ke situ gitu ya. Kisah yang digembar-gemborkan oleh Dewinta dan Jul Bahar kemarin sebagian memang dibenarkan oleh Saskia. Menurutnya ia memang pernah tinggal di rumah kakak beradik tersebut. Bahkan Saskia tidak menepis bahwa Jul Bahar lah yang membawanya ke kota dan mengenal dunia entertainment serta berusaha mengorbitkannya sebagai penyanyi dangdut. Sangat berterima kasih sama Bang Jul sudah mengingatkan Neng sampai saat ini gitu ya, dan Neng juga nggak tahu gitu tiba-tiba Kak Jul ngomong seperti itu, Neng juga tidak tahu gitu ya. Neng cuma bisa di sini cuma bisa cuma bisa tegar, sabar. Komentar dan kritikan bernada pedas dari Dewinta dan Jul Bahar itu tak ayal membuat Saskia terkejut. Pasalnya kakak beradik itu sebelumnya tidak pernah berkata hal-hal negatif tentang dirinya, meski mereka sudah berpisah cukup lama. Satu hal lagi yang membuat Saskia makin terperangah adalah beredarnya foto-foto dirinya di masa lalu. Dalam foto di sebuah majalah dewasa itu, Saskia terlihat berpose berani. Padahal saat itu ia berada di bawah arahan Jul Bahar sebagai manajernya. Ya kaget sih, kaget banget. Cuma ya Neng ambil sisi positifnya lagi kembali ke situ. Itu kan foto dulu banget ya, foto awal-awal duet. Di situ kan Neng juga kan duet juga kan sama Moza. Memang itu posisinya itu lagi dipegang sama Bang Jul ya. Jadi Neng mencoba menjadi penyanyi profesional aja. Jadi apa kata mereka ya Neng coba ikuti. Beragam masalah dan rumors itu seakan mengalir tiada henti menerjang Saskia. Bak banjir bandang, Saskia juga terlihat kewalahan menangani masalah dan kabar miring tersebut. Boleh jadi masalah memang tengah bersamaan menyambangi dirinya. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa masalah dan kabar miring tersebut bukan sebuah rekayasa dari seseorang yang mendapatkan keuntungan dari kebintangan Saskia? Ya, setiap orang pasti punya masalah dan lewat kasus yang berbagai macam. Saya rasa kalau setiap orang itu, khususnya artis, bisa mengatasi kesulitannya, bisa menjadi satu keberkahan. Karir tambah naik, tapi bukan saya yang setting loh. Tuhan yang setting kali. Sebagai manajemen dan pihak label rekaman, Rahayu boleh saja menampik bahwa masalah dan rumors yang menghadang Saskia itu merupakan rekayasa dari pihaknya. Tapi jika ia tidak ikut menyelesaikan masalah yang mendera Saskia, boleh jadi dugaan tersebut akan semakin kuat tertanam di benak masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya bisa menengahi lah. Kalau memang Saskia nggak bisa ketemu Bang Jul, mungkin karena jadwalnya terlalu padat. Ya itu aja mungkin ya, bukannya karena satu hal. Dan saya juga mengerti Bang Jul juga sibuk. Ya tinggal cari waktu lah untuk berkompromi gitu. Rahayu tentu tidak mau bola panas itu semakin membesar. Apalagi menurut pengakuannya, ia dan Jul Bahar merupakan kawan akrab yang selalu bertegur sapa. Sebab jika tudingan itu memang benar adanya, Saskia tentu akan merasa kecewa terhadap pihaknya. Lantas bagaimana keinginan Saskia yang terdalam tentang kelangsungan karirnya ke depan? Semua orang kan punya masa lalu ya. Jadi Neng di sini
sudah pengen melupakan itu semua, sudah pengen mengklirkan masalah-masalah Neng dari masalah Vicky dan masalah orang yang menghujat Neng. Neng sudah pengen tutup kuping, tutup buku. Neng sekarang pengen fokus sama emak, sama abah, sama adik Neng, sama karir Neng. Sekarang insya Allah juga Neng pengen ambil sekolah ya, dan Neng pengen ngebuktikan bahwa Neng juga bisa. Hinaan, hujatan, serta cercaan memang tengah dituai Saskia selain memanen masa-masa kebintangannya. Sebagai seorang paman, Haji Apuk pun cuma bisa mendoakan keponakannya dari jauh. Sambil berharap Saskia tidak terpancing dengan segala hinaan, hujatan, dan cercaan tersebut. Hinaan-hinaan yang terus-terusan menurut Pak Dia ini juga itu suatu doa buat dia. Mudah-mudahan Zaskia dengan adanya terpaan seperti ini, Zaskia menanggapinya dengan hati yang sangat dingin. Dan sekarang si Vicky menitipkan surat ya, untuk Zaskia dan keluarganya, permintaan maaf dalam-dalamnya kepada Zaskia yang wanita terhebat di balik kesederhanaannya.